Semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi di podcast kita Saung TV. Gitu ya. Nah, kali ini kita ada di kediaman dari Coach Manajemen Samu. Coach. Dulu itu Coach Bang. Nah, jadi Coach Risyanto yang ada di Senepo Timur. Senior Coach. Selamat malam Coach. Iya, selamat malam. Ya. Sehat semua. Alhamdulillah. Puasa tadi Coach. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Gimana Bang? Puasa enggak tadi Bang? Saya puasa dong. Kan Jumat Agung. Oh iya. Puasa. Bener. Iya, Jumat Agung ya. Teman-teman kita di sini pokoknya kita santai aja, kita ngobrol panjang sama Coach Risyanto yang udah tahu sendiri kita bahwa beliau adalah kalau bisa dibilang dari anak-anak 90-an itu beliau bapaknya sepak bola Kutoarjo. Bisa dibilang begitu ya Coach ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebihnya. Mungkin Mas Kurang BG juga lebih. pernah menjadi anak didiknya Pak Coach Risyanto, Mas Bayu juga. Oke, terus Bang Dodot, mungkin Bang Dodot baru kenal kemarin, cuman saya pikir juga udah langsung kecium sikutnya Coach Ris. Gaya-gaya pemainnya legend. Coach Ris ini dulunya adalah seorang pemain bola juga di Saung Galeh, tentunya di era 80-an, bener ya Coach ya? Ya, 70 80 mungkin. ya 80-an. 80-an ya Coach. 80-an. Pokoknya kita santai aja Coach, Ya. ini enggak usah tegang dan lain sebagainya. Kita di sini santai, kita ngobrol panjang, kita ngomongin sepak bola di Kutoarjo dan Ya. tentunya harapan yang paling kita nantikan adalah kejayaan kita lagi Coach. Ya, amin. Ini kemarin kita udah share beberapa podcast ya, formulir juga untuk pertanyaan yang akan kita tujukan ke Coach Risyanto. Oke Coach, kita mulai aja. Ya, Saya ada pertanyaan ini. ya. Sejak kapan sih Coach main bola dulu? Bisa. Sejak SD kelas 4 lah. Kelas 4 berarti tahun berapa itu? Tahun berapa sih ya? Saya lulus SMP Kelas 4 loh Bang. 83. 83. Berarti kalau kelas 4 SD itu ya 70-an berarti, 75 berarti. ya 78 lah. 75? 77 78. 75 Mas Bayu lagi ngapain Mas? Tahun Lagi diolah. 75. Dulu emang ada bakat ke situ apa emang pengen main bola aja atau emang disuruh orang tua Coach? Kalau bakat mungkin itu yang menilai orang lain ya. Iya. Kalau hobi memang sepak bola, apalagi kan rumahnya dekat alun-alun. Oh iya. Jadi mungkin di kelas 2, kelas 3 SD itu saya ke alun-alun itu hujan-hujanan bahkan telanjang. Ini karena ingin main bola. Itu pada waktu itu. Luar biasa sekali, Ya. telanjang loh Bang. Lu kalau Telanjang berani nggak? dari rumah sampai ke alun-alun ya lari itu. Nyebrang langsung di sana main bola. Ya itu awalnya ya, kalau bakat itu yang menilai orang lain. Tapi kalau hobi memang hobi sepak bola. Benar sekali. Jadi bakat itu memang terlihatnya bukan dari diri kita sendiri ya Coach. Betul. Bahwa Ya. bakat itu memang pure orang lain yang menilai oh Mas Risyanto itu ternyata pintar juga main bola. Posisinya apa Coach dulu? Pada waktu kecil. Pada waktu kecil. Pada waktu kecil Apa ya udah ada angan-angan? sembarangan lah wong itu main, asal main. Pada waktu itu kan belum ikut. Kalau dulu kan ndak ada SSB ya, juga ndak ada yang mengkoordinir ya, hanya sepak bola sembarangan lah. Sore hari main bola sama teman-teman ya, hanya teman-teman anak-anak lingkungan sini aja, Senepo. Iseng gitu ya Coach. Ya, Iseng tapi ternyata menyalurkan hobi lah. Pertama dulu klubnya apa itu? Kalau saya dulu ya ikut Agas lah.
Waduh, Agas sih. Agas toh. Anak gawang Sawunggalih. Anak gawang Sawunggalih. Itu dulu Anak gawang. awal mulanya saya masuk klub itu ya boleh dikatakan kalau sekarang itu SSB. Jadi anak-anak kecil itu dikumpulkan, kemudian dilatih oleh Pak Huri lah. Pak Huri itu adalah bapaknya Pak Ali. Dulu kan bapaknya Pak Ali kan juga mengurusi apa ya, mengurusi Sawunggalih juga. Jadi itu bisa dibilang itu cikal bakalnya Sawunggalih. Ya, diantaranya itulah Pak Huri itu. Agas ya Pak. Ya, Agas awalnya ya ikut itu anak gawang Sawunggalih. Kalau Sawunggalih main ya mengambilkan bola, kemudian ya ada hari-hari tertentu dijadwalkan untuk latihan, dikasih teknik dasar, cara nendang, cara ngontrol dan lain sebagainya. Itu yang terpenting, dikasih teknik-teknik dasar. Jadi sambil menjadi anak gawang juga nyuri ilmunya sebenarnya. Iya, betul. Nyuri ilmu dari situ. Mencontoh lah senior-seniornya. Oh, nek main bola itu kayak gini. Nah, nyambung nih Gus. Dari Agas anak gawang Sawunggalih itu kan bisa saya bilang itu adalah cikal bakal dari Sawunggalih ya. Ya. Coach Risyanto sendiri gabung di Sawunggalih tepatnya itu tahun berapa itu? Tahun Menjadi berapa ya? apa namanya? Klubnya Sawunggalih itu, timnya. Masuk tim seniornya itu tahun 85. 85. Ya. 85 itu saya masuk timnya Sawunggalih, kemudian menjadi cadangan. Saya bersama Pak Ali itu, 2 orang itu baru masuk. Pelatih pada saat itu? Tidak ada pelatih. Tidak ada pelatih. Yang penting ada yang mengkoordinir lah. Kalau dulu tidak ada pelatih. Tapi kesadaran untuk berlatih ini pemain-pemainnya itu saling berlomba lah untuk datang lebih dahuluan agar supaya bisa ikut game. Gitu. Nah ini Bang yang dibilang tahu nggak itu poinnya apa ini? Datang lebih dulu. Ya, jadi duluan datang agar supaya apa? Agar supaya yaitu bisa ikut game. Ya, kan kalau dulu setelah pemanasan sendiri-sendiri itu sudah genap 22 ya udah langsung main dipisah. Itu kadang-kadang yang bertahan lawan menyerang, kadang-kadang tim inti lawan tim bayangan. Itu yang saya suka dari bapak-bapak kita, senior kita zaman dulu ya. Ya. Jadi datang itu justru malah dulu-duluan ya. Ya, nah, kalau sekarang bisa itu main. Tak kasih apa namanya? Bocorannya adalah ngindek dulu Coach. Apalagi zaman era komunikasi seperti ini, ngindek dulu dikirim ke WA Coach itu. Wah, anak-anak sekarang itu. By the way itu pas masuk Sawunggalih udah oke. Posisi Coach sendiri waktu itu di posisi sebagai apa Coach? Kalau dulu saya di Agas adalah sayap itu wing lah wing, kalau ya. Dulu ya wing. Sayap kanan dulu. Begitu masuk timnya Sawunggalih senior tim utama itu saya oleh senior saya, dan pas kebetulan senior saya itu pemain Sawunggalih satu-satunya yang diambil PSIM Jogja. Nah, namanya Mas Prapto, rumahnya Wirotaman. Ini adiknya juga satu angkatan dengan saya. Cuma adiknya tidak lanjut untuk main bola. Saya dengan teman-teman Pak Ali itu masih lanjut. Kalau di era Sawunggalih pada waktu saya awal masuk, saya dengan Pak Mahmud itu boleh dikatakan ya adiknya di bawahnya sedikit. Jadi lebih duluan Pak Mahmud. Pak Mahmud sudah inti, saya baru cadangan. Itu. Lah oleh Mas Prapto itu melihat permainan saya atau apa, saya disuruh untuk
berpindah di pemain belakang dulu, Posisi, bukan ya. pindah posisi. Kamu di belakang itu punya karakter menjadi pemain belakang. Dah kamu manut saya, nurut saya, dah kamu sekarang pindah di posisi belakang. Ngomong dengan siapa koordinatornya. Kalau latihan, oke, langsung saja ke belakang. Nah, akhirnya yaitu awalnya itu saya menjadi posisi pemain bertahan. Dari seorang wing menjadi pemain bertahan. Berarti kalau pemain bertahan, kalau dulu zaman kan dulu bisa back, bisa libero, nah, bisa stopper, bisa libero, bisa stopper ya, itu. ya, Coach, ya. ya. Cenderungnya di libero ya, Coach. Nah, kalau dulu saat akhirnya oleh Mas Prapto itu disuruh fokus di libero. Libero. Ya, berarti saya menjadi fokus di posisi libero itu ya dari tahun 87 guys. Mas Putut dengerin Coach Riz, libero, Coach. 87 Libero. Jadi Mas Putut harus sering-sering belajar sama Coach Riz. 87 berarti saya baru lahir itu, Coach. Jangan udah main bola ke sana Iya. sini. Menarik ini sebenarnya, posisi libero itu sendiri untuk sepak bola sekarang sedikit hilang sebenarnya, Coach. Jadi konsep bermain yang ada di era sekarang dengan yang dulu itu. Kalau libero itu berarti kan di belakang stopper ya, Coach? di belakang stopper, Di belakang stopper, pemain jadi bertahan paling terakhir lah. paling terakhir itu. Iya. Dan dia memang bertugas mematikan siapapun yang ada di area terlarang Iya, kita sebenarnya. iya. Nah, itu menarik karena Coach Riz ini teman-teman terkenal dengan apa namanya, lugas sudah pasti Mas itu, dengan semboyannya bola Lewat. silahkan lewat, tapi orang jangan. Bisa diterangin nggak, Coach? Saya menjawab dulu posisi libero ya. Iya. Untuk tadi boleh dikatakan hilang. Ya memang dengan taktik, strategi, bahkan hingga sampai paradigma peraturan permainan sepak bola itu terus menerus kan mengalami perkembangan ya. Benar sekali, Coach. Mengalami perkembangan sehingga boleh dikatakan posisi libero itu hilang dan dilupakan. Akan tetapi kalau mundur 30 sampai 40 tahun dari sekarang, itu posisi libero itu adalah posisi yang sangat penting sekali di Vital. sepak bola dunia. Ya, sebagai contoh boleh dikatakan saya kan dulu itu melihat sepak bola itu, yang saya lihat itu ya seorang pemain libero. Sebagai contoh dulu ada Lothar Matthäus, Franco Baresi, kemudian posisi libero yang paling modern kan Franz Beckenbauer, ya itu ya Jerman. Itu kan pemain-pemain libero yang sangat kondang di masa itu ya, sepak bola dunia. Iya. Itu tapi ada apa ya, pemikiran sebetulnya posisi libero itu sampai sekarang itu masih ada, hanya anggapan itu kan boleh dikatakan posisi libero itu sebagai ball playing defender atau pemain back yang bisa menguasai bola. Nah, itu sebetulnya tidak beda jauh dengan posisi libero. Dan posisi libero itu sendiri kan sebetulnya identik punya kemiripan dengan sweeper, yaitu
tipe pemain back yang serba bisa memotong serangan lawan, terutama pada waktu berserang itu. Sebetulnya posisi libero itu sendiri ya tidak hilang ya, hanya anggapan atau apa ya, pemikiran orang kan posisi libero sekarang yaitu sebagai ball playing defender. Itu kalau tadi menjawab posisi back atau apa ya itu tadi pertanyaan Mas Andi, bola boleh lewat orang jangan. Sebetulnya saya sendiri itu sebetulnya punya taktik ya. Taktik itu saya dapat dari pelatih saya dulu pada waktu saya sampai puncak prestasinya. Itu mungkin nanti ada pertanyaan tersendiri. Jadi maksudnya bola boleh lewat orang jangan itu saya kan menerapkan itu kalau tinggal striker dengan saya menghambat sambil mundur, tapi posisi kaki saya terbuka agar dikolong. Tapi saya sudah ada kontak dengan kiper. Pada waktu ngolong itu yang penting tidak masuk di daerah 16. Lah tinggal posisi dari ngolong itu larinya ke kanan saya atau ke kiri saya. Kalau ke kiri saya berarti saya harus balikkan badan ke kiri sehingga dia nubruk saya atau saya mengejar lebih menang satu langkah. Jadi dia terhambat, tapi bola sudah di 16. Sudah di kiper. Ya, itu taktik saya. Terus kalau orang boleh lewat kebalik, Pak. Maksudnya bola boleh lewat orang jangan itu pada waktu saya melakukan crossing, terutama pada pemain sayap yang melakukan penetrasi. Itu saya harus melakukan antisipasi. Kelugasan saya untuk memotong bola. Jadi sebelum pemain wing lawan melakukan crossing, kita sudah harus sudah harus melakukan gerakan crossing, mengganggu dia gitu ya. Nah, jadi gini Bang, jadi bola lewat orang jangan itu bukan berarti kita terus menciderai, itu enggak. Coach sudah menerangkan bahwa bola lewat orang jangan itu kita dituntut untuk bisa menghambat serangan. Ya, betul. Sebelum crossing kita sudah langsung dekati gitu Bang. Tapi kepepet sekalipun nih Pak Riz. Iya. Boleh dong. Ya udah, kita udah kalah sprint. Iya. Ya kan? Asal jangan sampai, ya kalau bisa sih jangan sampai penalti loh. Iya. Kita sengaja lah maksudnya. Ya, itu kalau pas memang terpaksa bisa seperti itu ya. Tapi resikonya memang akan kena kartu. Dan memang setiap kali saya main itu pasti mendapat kartu merah, kartu kuning. Kartu kuning ya, Pak? Ya. Tapi selama sampai setua ini, dari kecil main bola bahkan masuk tim inti Sawunggalih sampai sekarang belum pernah dapat kartu merah. Kalau kartu kuning sering, hampir tiap kali Ya, main. ampun. Hanya aturan dulu dengan sekarang kan berbeda. Ya. Terus kalau selama ini bunuh diri juga belum pernah. Ya. Itu. payah lo GK1. Enggak Pak. Jadi sebuah Kalau apa ya? pengalaman blunder Pak, pernah Pak Riz? Pengalaman blunder Ya, misalnya karena saya salah komunikasi atau tipikalnya adalah saya kan pemain keras dan lugas. Jadi bola blunder itu enggak pernah. Itu. Nah, menarik nih untuk blunder itu sendiri sebenarnya kan sebuah hal yang apa ya namanya aneh dan lucu sebenarnya Pak. Iya. Jadi kalau Pak Riz, Coach Riz bilang seperti itu, bisa saya asumsikan bahwa kefokusan Pak Riz itu bisa tetap terjaga ya Pak ya Iya. sampai akhir pertandingan.
Itu rahasianya gimana Pak? Karena saya sendiri pun ini saya bicara sebagai seorang pemain belakang ya Pak, karena saya juga pemain belakang. Jadi ini seru-seru. Terakhir itu saya bunuh diri Pak, di lapangan bola itu. Rahasianya seperti apa Pak? Menjaga kefokusan itu sebenarnya. Ya, untuk kefokusan pemain belakang itu oper ke kiper, misalnya back pass, itu kan saat-saat yang genting. Dalam artian saat-saat yang genting, artinya ya apa ya, bola itu memang harus di backpasskan ke kiper. Akan tetapi sebelum melakukan backpass itu kan dilihat dulu targetnya. Saya memang tidak pernah oper ke kiper pas di gawang, tapi di samping kanan kiri gawang. Itu agar supaya apa? Saya salah passing berarti tidak masuk gawang, dan juga kiper misalnya lengah juga tidak pas gawang. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi ya intinya Itu. sih sebenarnya komunikasi juga Ya, harus komunikasi itu ditekankan penting. ya, Pak, ya. Ya. Komunikasi itu penting. Sawung galih di era sekarang itu ya bukan kita terus sawung galih sering bener enggak sih Pak, cuman Ya. kita memang sebagai pemain belakang kadang-kadang sering terjadi keblunderannya itu, Coach. Jadi yang bikin kebetulan di sini kan Coach juga pernah karena pemain belakang juga, dan seperti yang Coach bilang tadi bahwa emang fokus kita itu memang harus sampai akhir, makanya kan sebenarnya rahasianya itu sebenarnya komunikasi itu sendiri ya. Iya, komunikasi. Di samping dengan teknik kita back pass ke kiper itu tadi. Betul. Nah, menarik itu sebagai pemain belakang dengan gaya yang sangat lugas dan tegas itu tadi. Pernah nggak Coach Krisyanto ini mencederai lawan itu, pernah nggak? Selama ini saya main bola jarang mencederai lawan. Jarang ya Coach. Ya, tapi dalam artian cedera sampai fatal. Tapi kalau menjatuhkan ya memang harus seperti itu. Ya, kalau menjatuhkan harus seperti itu. Karena rapotnya sering dapat kartu kuning. Iya. Bang, Coach Ya, kalau mencederai sampai parah, sampai di angkat keluar pemainnya, itu tidak pernah. Ya, Coach. Ya, kalau menjatuhkan jadi lawan istilahnya itu masih wajar sering. gitu ya. Ya, kalau dulu kan saya memang ini yang menilai orang lain sih ya. Saya itu adalah tipikal pemain keras, ya, lugas, dan artian cermat, terarah. Begitu mendapat bola tidak langsung buang bola itu semaunya sendiri, tetap saya arahkan. Itu kalau dalam keadaan bisa saya kuasai. Tapi kalau dalam keadaan crossing itu memang bola harus kena. Itu. Dan tipe saya itu selaku pemain paling belakang itu ya harus bisa membaca serangan lawan, harus bisa membaca permainan lawan. Kalau bola ke sini, ini nanti bola pasti akan dikesinikan. Itu sudah saya antisipasi. Karena kan saya pemain yang netral. Dalam artian pemain netral itu pemain yang free, tidak megang lawan. Itu. Yang megang lawan kan Stopper biasanya. Stopper. Itu. Nah, itu tadi diterangkan oleh Coach bahwa bagaimana kita menjaga lawan sebagai orang terakhir. Untuk Coach sendiri, prestasi terbaik secara pribadi ataupun klub, berarti secara khususnya Sawung Galih berarti ya Coach? Iya. Sepertinya dari dulu juga Sawung Galih ya Coach? Iya, tidak pernah berubah. Maldini. Prestasinya terbaik dari Coach Krisyanto ini apa Coach? Kalau prestasi saya pribadi, sebagai pribadi dulu ya, iya. Sebagai pribadi, saya itu di kelas 2 SGO itu sudah
mendapat job karena sebagai pemain sepak Sawunggalih, dan pada saat itu juga saya sudah boleh dikatakan kalau di Purworejo itu ya posisi libero yang boleh dikatakan posisi libero terbaik lah pada waktu itu. Ya, posisi libero terbaik. Sehingga saya itu selain ikut klub yang punya nama bagus, Sawunggalih itu kan kalau di daerah Kebumen Gombong zaman pada waktu itu kan sangat-sangat disegani dan ditakuti. Dalam arti ditakuti kalau lawan Sawunggalih pasti kalah, padahal kan belum tentu. Itu. Jadi pengalaman prestasi saya pribadi itu adalah banyak job di Bon kesana kemari, sehingga pada waktu itu ya saya boleh dikatakan sekolah itu ya tidak mendapat uang saku dari orang tua kalau tidak sangat kepepet untuk minta itu. Kalau secara klub ya gimana ya, Sawunggalih selalu juara di divisi utama ya, dan selalu mewakili apa di kedua itu. Kemudian prestasi saya terakhir sebagai klub dan juga ISP itu tahun 90-91 saya ikut 90-91 itu saya ikut ISP, pemain Bon ISP, sekaligus juga ikut tim Galakarya tingkat nasional. Pada waktu itu Galakarya tingkat nasional itu trio Sawunggalih. Siapa yang itu? diambil adalah pemain kunci belakang, tengah, depan. Saya, Mas Mamat, Pak Ali. Saya pemain belakang selaku libero. Saya Mas Mamat itu tengah, gelandang, kakaknya Mas Keli Oyer, kemudian Pak Ali selaku striker handal memang dulu pada waktu itu. Ya, itu memang striker handal. Itu prestasi saya umur 31 tahun. Saya punya anak satu menjadi pemain Galakarya tingkat nasional. Pada waktu itu Purworejo memang masih jaya-jayane, ISP-nya selalu juara, sehingga pada waktu berbarengan dengan Galakarya, karena kebanyakan pemain-pemain Galakarya itu adalah Bon ISP, itu akhirnya yang ISP-nya sendiri dilimpahkan ke pemain tim atau tim bayangan. Pada waktu itu 31 tahun. Saya punya anak satu. 31 tahun. Kita Mas Bayu berapa Mas sekarang? 21. Prestasinya apa Mas? Prestasi Mas Bayu. Blunder berapa kali Mas? Luar biasa sekali ya teman-teman. Coach Risanto di usia 31 itu sebagai pemain bola itu sebenarnya sudah senja loh Pak. Tapi jenengan masih bisa berprestasi itu kan sebenarnya. Pada waktu itu. Karena kalau ukuran di zaman sekarang itu prestasi itu rata-rata mereka yang berumur sekitar 24 sampai 28 lah itu. Nah, di luar itu ya itu saya bilang itu memang luar biasa Pak. Dan Sawunggalih sendiri bisa mengirimkan itu. Nah, ini membicarakan tentang itu saya jadi tertarik Pak untuk gimana sih kejayaan Sawunggalih dulu, karena saya juga sampai sekarang itu sebagai pemain Sawunggalih nggih nyuwun ngapunten. Maksudnya apa ya, udah pernah juara sekali Mas Bayu sama Mas Dodot, trofeo di kemarin itu saya juara ya. Nah, itu yang salah satu prestasi yang mungkin bisa kita banggakan secara intern sendirilah itu. Menarik Coach, itu bisa diceritakan sedikit aja Coach dari kejayaan Sawunggalih di masa lalu, karena ini menyangkut mental untuk pemain kita sekarang Coach. Jadi
kita tidak melupakan sejarah di masa lalu. Ya. Ya, yang jelas era pemain dulu sama era pemain sekarang kan Beda ya. berbeda ya. Kalau dulu zaman dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Terus yang jelas eranya sudah berbeda. Akan tetapi yang perlu disamakan adalah kedisiplinan. Kedisiplinan, kemudian tanggung jawab kepada tim, terutama adalah kedisiplinan dalam berlatih, terutama kalau era dulu itu ya saya sampaikan di depan tadi, sebetulnya kan kalau dulu itu sudah boleh dikatakan tidak ada pelatih khusus, teknik taktik itu tidak ada, hanya yaitu kesadaran dari pemain untuk datang lebih dulu, kemudian walaupun hanya sekedar 3 putaran 5 putaran, kemudian stressing dan lain sebagainya, itu sebetulnya secara tidak langsung kan sudah menciptakan dasar fisik sebetulnya itu. Dan kalau era dulu itu kan kebersamaan berlatihnya itu tinggi itu memang. Kalau era sekarang kan ya padahal sudah ada pelatihnya ya, malah justru lebih kebersamaan harusnya lebih tinggi daripada era dulu. Kemudian kedisiplinan berlatih. Jadi kalau zaman dulu itu kan prinsip orang dulu tidak latihan 1 kali saja itu sudah kecewanya setengah mati. Itu. Pak, dibilang Pak, dibolt. Iya. Jadi tidak ikut latihan 1 kali saja itu sudah sangat gelo, kecewa. Itu kalau era dulu. Ya, era dulu itu seperti itu. Ya, itu. Prestasinya Sangat menarik sekali. Iya. Gimana Mas Bayu? dari prestasinya dulu. Prestasi. Kejayaan dalam arti prestasi. Oh, prestasinya Coach. Oh, Dari Sawunggalih Coach. dari Sawunggalih. Sawunggalih untuk diri saya atau klub Sawunggalih? Klub Sawunggalih itu Klub sendiri. Sawunggalih yang jelas prestasinya dulu selalu juara divisi utama. Divisi utama berarti Divisi 1 Purworejo ya? Lingkup Purworejo, dan setelah itu mewakili ke tingkat karesidenan. Itu selalu mewakili ke tingkat karesidenan. Itu sering, itu prestasi Sawunggalih, dan prestasi Sawunggalih itu sendiri sering diundang turnamen di mana-mana. Itu karena nama besar Sawunggalih. Nah, sebetulnya nama besar Sawunggalih itu kan juga tidak lepas dari pemain-pemainnya. Benar sekali Coach. Iya, Karena tidak lepas dari pemain-pemainnya yang betul-betul skillnya bagus, fisiknya bagus. Itu. sebenarnya dari kejayaan itu sendiri bisa saya asumsikan itu tercipta memang karena kedisiplinan. Ya. Saya garis bawahi kedisiplinan Ya, kedisiplinan. Dari latihannya, terus Ya. dari kebersamaan Ya. pemain-pemainnya. Ya. Dari situ bisa tercipta keharmonisan ya, Coach, Ya, dalam betul. bermain dan akhirnya bisa membawa kejayaan Sawunggalih. Kejayaan Sawunggalih. Berarti- Dan prestasi Sawunggalih yang amat sangat bagus itu adalah kompetisi Pengcap tahun 2006 yang dari awal main babak penyisian sampai grand final itu gawangnya betul-betul perawan. 2006 Coach. Ya, tanpa kegulan sama sekali, dan kipernya adalah Agus Patuk atau Agus Jangkung. Itu kipernya. Dan pada saat itu memang saya mulai posisi saya limpahkan ke Joko. Jadi saya main itu kalau pas melawan tim-tim yang betul-betul bisa mengimbangi Sawunggalih, baru saya main. Pada saat itu 2006 saya sudah menjadikan, sudah istilahnya sudah Mas Joko ini sudah saya
posisikan untuk mengganti saya. Kalau saya main, ini setengah main Joko selaku stopper, saya selaku libero. Setengah main lagi saya selaku stopper, Joko selaku libero. Tapi sambil di dalam lapangan itu saya istilahnya ya memberi arahan kepada Joko. Kalau stopper itu seperti ini pergerakan saya dilihat. Kalau saya selaku libero, saya seperti ini kamu melihat. Nah, betul-betul ini sudah saya titiskan ke Mas Joko untuk posisi libero. Tidak beda jauh lah tipikalnya. Itu memang sudah saya titiskan ke Mas Joko posisi libero. Makanya Joko selalu posisi libero, tidak mau berpindah-pindah. Itu karena ya prinsip dari saya. Gitu. Oke. Menarik sekali. Ya. Bagi yang belum tahu Joko itu siapa, Mas Joko itu beliau adalah seorang pemain Saunggale juga. Rumahnya di Tegal. Ya, Tegal Mas Bayu. Ya. Itu. Coach, ini saya kok tergoda sama es yang di meja ini. Oh ya, silahkan untuk diminum. Ya. Ketoknya seger banget Coach ini Coach. Ya. Kalau mau beli itu di mana tuh Mas? Bang, ini kalau mau beli ini ada di depan mana Coach? Depan ayam geprek lama. Depan ayam geprek lama ya. Teman-teman. Ini yang jual sop buah barbar. Sebuah barbar prasmanan itu prasmanan. Ya. Harga sangat terjangkau sekali. Rp5.000. Rp5.000 kita udah dapat segini. Rp5.000. Seger tenang. Rp5.000 ya teman-teman. Bisa cobain besok buat menu buka puasa. Yang jelas buka puasa pakai es ya seger banget rasanya. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, Rp5.000 prasmanan. Yes, prasmanan. Ambil sendiri, Bang. Sepuasnya. Tak minum lagi, Gus. Iya. Ngelak tapi harus makan. Oke. Nah, itu tadi Mas Joko yang belum tahu, beliau adalah pemain Saunggale dulu di era tahun 2000 sampai sekitar 2010-an. Iya. Dan beliau rumahnya di Tegal. Iya. Itu tadi 2006 sampai grand final ya Coach? Iya. Itu lawannya sampai mana Coach? final. Jadi babak penyisian itu lawannya IM, finalnya juga IM. Ketemu IM lagi? Iya. IM Purworejo. Iya, Purworejo. Pak Imam CS. Hasilnya Coach? Ya selalu menang kita. 2-0 terus. Berarti kita juaranya Coach? Iya. Tapi 2006 ya. 2006. Kalau kemarin 2021 kita masuk perempat final. Nah itu tadi. Ada pertanyaan Coach. Ini sebenarnya beda sepak bola zaman dulu dengan sekarang itu bedanya di mana Coach? Karena kita memang revolusi itu pasti Mas. Kita seperti saya, Mas Bayu, mungkin Mas Pogoh, Bang Dodot juga, kita menikmatinya baru di era sekarang. Nah, era dulu kita memang sangat buta sekali. Mungkin Coach bisa menerangkan sedikit perbedaan dari sekarang atau dulu Coach. Kalau sepak bola dulu, Coach sambil ya. Kalau sepak bola dulu itu kan yang terpenting bertahan bagus, menyerang bagus. Dalam artian bagaimana agar supaya bertahannya bagus, ya disiplin posisi. Bagaimana agar menyerangnya bagus, ya kerjasama tim yang bagus, selain didukung dengan skill individu, kemudian fisik dari individu pemain itu sendiri. Karena kalau dulu kan menyerang bersama-sama, turun bersama-sama itu. Nah, total football. Kalau bertahan dulu kan terkenal dengan man to man. Ya, itu makanya ada disiplin posisi. Makanya kalau
kalau sepak bola dulu selaku libero kan maksudnya harus mengatur pertahanan komunikasi, baik itu komunikasi dengan omongan maupun dengan bola. Itu ya sama sebetulnya kalau sepak bola dulu itu juga serangan dari bawah, tidak asal del itu tidak. Jadi pakai proses. Kalau sekarang kan harus proses dulu ya, pakai proses dulu ya. Sebetulnya sama, serangan dari bawah, diolah dulu, ibarat makan buah salak kan harus dikupas dulu ya, makan mangga juga harus dikupas dulu. Bermain bola pun juga seperti itu, dulu seperti itu, tidak asal menyerang bola dul ke depan, itu tidak. Terus perbedaan zaman sepak bola zaman sekarang dan dulu kan di aturan pertandingan kan sudah berubah ya, sudah berubah. Kalau dulu itu lemparan atau throw in ke dalam bisa dipegang oleh kiper, sekarang kan tidak. Itu sebagai contoh itu. Kalau dulu throw in bisa menipu, sekarang harus mengarah ke yang dioper. Jadi perbedaan juga selain di peraturan permainan dan juga di peraturan pertandingan. Jelas itu era dulu dengan era sekarang. Kalau era dulu dengan sekarang untuk pemain jelas beda ya. Kalau era dulu itu sergep, era sekarang kan lagi katanya ngintip dulu. Kesadaran untuk berlatihnya yang kurang. Wah, aku kena terus gitu. Kena terus gitu. Salah gitu. Wah, ini pemimpin redaksinya hostnya salah ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan dari zaman dulu sama sekarang sebenarnya berada di peraturan pertandingan ya Gus. Untuk permainan itu sendiri sebenarnya hampir sama ya, cuman istilahnya mungkin kalau sekarang lebih banyak. Ada ball playing defender, ada kita build up dari bawah. Nah, sebenarnya sama aja Gus ya. Sama. Seperti itu tadi, mau makan salak dikupas dulu. Iya. Nek makan anggur dikupas nggak Bang? Kamu? Saya anggur, saya minum. Oh, minum. Bener sekali. Itu oke. Ini ada lagi. Tadi kan sering dibon kesana sini ya Gus ya. Sebagai ini saya cerita ngorek kepribadian sebagai seorang sepak bola Gus, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Gus ya. Santai pokoknya ini. Ya. Itu apa? Sebagai pemain bon-bonan atau pemain saunggal itu sendiri mungkin pernah nggak Gus dikasih iming-iming sogokan? Wes Resanto, kowe tak kei 50.000 engko dikalahke. Mungkin seperti itu pernah nggak Gus itu? Ya pernah sih, ada yang nawari seperti itu. Tapi kan prinsip untuk pemain Purworejo dulu terkenalnya kalau bon-bonan itu pemain Purworejo. Oh, Purworejo. Berarti laris ya, Bu? Ya. Ngebon wae pemain Purworejo. Nah, itu pokoknya menjaga image dan menjaga ya mutu lah. Jadi ndak mau disogok. Ya, akan tetapi kalau dikasih uang setelah main itu memang pernah. Mungkin karena botoh itu menang dan lain sebagainya, itu pernah. Tapi tidak pengaruh di pertandingan. Ya pernah ditawari untuk ngalah, bahkan hari ini main menang, kemudian ada botoh yang mendekati. Bagaimana nek besok pemain Purworejo tidak usah datang, saya kasih sekian puluh ribu. Nek dulu kan puluhan ya, nek ratusan ribu wis kaya raya puluhan ribu itu, tapi tetap tidak mau ya. Itu menjaga mutu dan menjaga image agar supaya itu dibon terus, maksudnya itu dibutuhkan terus. Oke, terima
Terima kasih coach. Itu Ya. tadi luar biasa sekali itu. Kualitas. Jadi kualitas harus benar-benar kita jaga walaupun sebagai seorang pemain yang notabene sebenarnya kita bisa aja menerima itu ya coach. Ya bisa. Bisa aja. Iya. Cuman karena hati itu tadi Iya. kita bermain dengan hati dan hati kita untuk tim itu sendiri tanggung jawab Iya. kepada tim, akhirnya coach seperti yang tadi dibicarakan. Yang jelas itu apa ya? Harga diri lah. Harga diri pemain agar supaya tidak tercoreng. Itu. Tapi kalau Pertama itu. di era sekarang lain cerita kayaknya. Coach. Ya mungkin bisa. Saya sendiri Mungkin kalau bisa. ditawarin 5 Iya. juta besok gak usah main ya mikir-mikir. Iya. Waduh utangku kayak kurang iki ya bisa saya terima mungkin loh ya. Kalau mistis ada nggak Mas Andi? Kalau mistis coach seperti yang Bang Dodot bilang tadi, mistis gimana Bang maksudnya? Maksudnya ada perdukunan lah Pak. Perdukunan. perdukunan. Oh. Suruh minum air apa dulu? Oh, ya ya. Gini pada pengalaman saya Menarik ini. ini baik di Sawunggalih maupun di Galakarya tingkat nasional ya. Terutama di Sawunggalih sepatunya diolesi minyak babi. Itu tapi saya tidak, saya karena tidak percaya ya. Iya. Saya lebih percaya kepada kemampuan saya Kemampuan sendiri. Itu lainnya diolesi saya tidak. Lainnya mainnya kok larinya kok berat, saya tidak. Mungkin pengaruh dari itu ya, mungkin kalah dukun atau apa, saya tidak, karena saya boleh dikatakan kosongan sehingga main lepas. Itu terus di Galakarya pada waktu itu mau main dengan Magelang untuk menuju ke provinsi. Itu saya suruh masuk di kamar mandi di rumahnya Mas Sanglir pada waktu itu mampir. Iya. Itu suruh ke kamar mandi. Di situ kok ada kembang-kembang. Wah, pokoknya suruh mandi kembang lah. Saya di dalam kamar mandi ya biur-biur, cuma saya ngambil kembang satu tak Tempel. letakkan di Kepala. di kepala. Ya karena sana kan tahunya kan saya mandi Iya, kembang, mandi kembang. padahal tidak. Hanya biur-biur gitu aja, rambut tak basahi. Dah itu. Ya memang pada waktu itu memang secara tim menang sih ya, dia menang tidak pengaruh. Jadi kalau secara mistis saya baik di Bon kesana kemari belum pernah pakai itu. Kalau klub yang pakai dukun saya tidak tahu. Ya itu saya tidak tahu. Misalnya tim yang ngebon saya pakai dukun, itu saya tidak tahu. Tapi selama saya di Bon itu tidak pernah suruh pakai ini, pakai ini, pakai ini, tidak. Nah, secara pribadi saya mistis itu saya tidak percaya. Benar sekali. Jadi ya mungkin dulu menangan terus itu bukan karena mistisnya ya Coach ya. Jadi mungkin karena permainan kita dan Iya. keyakinan kita untuk Iya. menang tinggi, jadi Iya. bisa tercipta kemenangan itu. Mm. Cuman kalau yang pakai itu percaya itu ya monggo saja. Cuman Monggo saya juga aja, yakini seperti itu Coach. Ya. Kita juga namanya mistis itu karena hal-hal yang tidak Ya. di luar ilmu kita. Jadi teman-teman juga harus intinya adalah percaya sama diri kita sendiri. Benar ya Coach ya? Betul. Oke. Sambil lagi loh Coach. Ya, silahkan. Jangan lupa ya teman-teman. Luput. Haus banget ya Pak. Haus banget Mas. Haus banget. Prasmanan, jangan lupa prasmanan Berarti enak banget Mas Andi ya. di depan geprek lah. Barbar. Barbar Mas. Barbar. Coach Resianto, Ya. kita masuk ke ranah kepelatihan Coach, karena Coach Resianto juga sebagai pelatih ya, setelah menjadi pemain tentunya sibuk dengan pelatih sana sini yang Ya. saya juga pernah mengalami era kepelatihan Coach itu sekitar tahun 2007 sampai 2012 nggak salah. Nah, untuk metode kepelatihan dari Coach Resianto itu seperti apa Coach?
Kalau saya pada waktu itu melatih ya, karena kan saya melatih sawung galih itu sebetulnya mulai tahun 91 91 ya, setelah saya selesai dari Galakarya tingkat nasional, karena pelatih saya itu kan dari Surabaya, pelatih ISP sekaligus juga melatih Galakarya, Mas Banti namanya, dari Surabaya. Sebetulnya saya melatih itu hasil dari didikan pelatih Mas Banti itu. Apa yang saya terima saya tularkan ke sawung galih pada waktu itu. Jadi belum punya lisensi atau sertifikat itu belum. Saya itu melatih itu berdasarkan dari pengalaman saya menjadi pemain BON ISP, pemain Galakarya tingkat nasional. Itu memang pengalaman sangat berharga bagi saya karena mendapat ilmu yang begitu banyak, baik taktik, teknik dasar dan lain sebagainya, cara ngomong dengan pemain, kemudian cara memberi semangat pemain dan lain sebagainya, itu memang saya terapkan di sawung galih. Sehingga yaitu penekanan saya itu yang terpenting adalah disiplin itu kan mencakup banyak hal ya. Disiplin waktu, disiplin berlatih, disiplin bermain di dalam lapangan dan lain sebagainya. Itu disiplin. Kemudian yang kedua itu harus punya dedikasi yang tinggi di klub itu sendiri. Itu sehingga pada waktu itu sawung galih eranya Wahyu itu, Purnadi, Lili itu umur 15 tahun sudah juara kabupaten pada waktu itu. Finalnya dengan Muda Adikarsa, adu kiper. Itu kala itu saya pertama kali melatih anak-anak. Itu yang namanya Wahyu SMP Pius kan terkenal tidak pernah sepak bola, sampai bisa sepak bola. Itu penekanan saya adalah di kedisiplinan berlatih. Terus saya belandereng teknik dasar, cara ngontrol, cara nendang, cara passing yang betul dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Dulu itu nggak bisa main bola Coach Wahyu. Nggak. Yang saya kenal justru dia sebagai bomber menakutkan loh Coach. Ya dulu waktu SMP kelas 1 SMP dia belum mengenal bola. Itu Wahyu. Berarti murni dari. Tahu Asep almarhum? Iya, tahu. Itu dulu dari luar daerah 16 nendang ke arah gawang itu tidak sampai. Begitu sudah besar tendangannya gledek dan ya, keras. Sebagai pengatur serangan ya Gus, ya. Itu dia. Itu sebagai gelandang pengatur. Jadi kalau saya melatih dulu ya itu penekanannya adalah disiplin dan dedikasi itu ya. Sendiri ya. Dan saya memang tidak bosan-bosannya untuk selalu melatih dasar fisik. Dasar fisik itu penting karena dasar fisik itu kan sebagai pondasi dari individu pemain. Tapi pernah saya dengar juga dulu pernah latihan di ini ya Mas Wegi, pantai Ngambal itu gimana itu Gus? Kok seperti militer itu nek saya dengar. Tapi saya nggak, aku ora menangi Mas Wegi. Waktu itu saya nggak menang. Ya. Saya kerja di Jakarta waktu itu. Jadi dulu pada waktu saya melatih itu memang ada program kalau menghadapi kompetisi itu paling tidak 1 bulan sekali latihan di pantai. Latihan di pantai boleh dikatakan kalau latihan di pantai itu adalah latihan fisik penuh. Kalau di lapangan mungkin hanya setengah porsi, 3/4 porsi. Jadi kalau di lapangan saya tidak pernah melatih fisik penuh. Malah, ya. Maksudnya materinya itu tidak sampai ke fisik. Penuh. Hanya 3/4 porsi, setengah porsi atau bahkan 1/4 porsi. Itu
Jadi setiap minggunya itu saya 1 kali harus melatih fisik. Karena itu prinsip saya adalah sebagai modal untuk tim dan juga pada pemain itu sendiri. Itu Luar biasa sekali. ya. Menyambung dari itu tadi yang dibicarakan coach sebagai seorang pelatih, yang disukai coach Risyanto dari seluruh pemain itu sendiri, pemain yang seperti apa coach? Tipikalnya. Tipikalnya ya dia bermain keras, lugas, cermat. Berarti cermin Nah, dari coach itu ya. sendiri ya. Itu saya seneng. Karena jujur untuk sekarang ini memang di Sawung Galis sendiri belum ada ya Mas ya sosok seperti itu. Ya, Adanya ada. malah yang blunder-blunder itu tadi. Jadi yang lugas. Terutama keras kan tidak harus Iya, menjurus benar. ke kasar. Keras Jadi itu tidak main bisa, keras, ya. lugas, cermat. Dalam arti keras menghadapi lawan, terutama temperamentalnya harus keras supaya itu Lawan. kan ngepir lawan Iya. ya. Lugas itu dalam artian ya menghindari blunder itu tadi harus lugas itu, dan cermat itu begitu mendapat bola passingnya harus akurat. Gitu. Ya, itu tadi karena kedisiplinan itu memang menyangkut banyak hal. Ya, Muaranya adalah kebesaran tim itu sendiri ya. iya Coach, ya. betul. Sangat menarik sekali pembicaraan sama dengan beliau coach Ya. Risyanto ini. Tetap kita lanjutkan teman-teman. Pemain jebolan Sawung Galih yang ikut tim lain coach ini kan pernah ada ya coach. Nah, misalnya gini, coach Ris sudah melatih sedemikian rupa pemain tersebut, Mm-mm. dan begitu dia udah menjadi seorang pemain yang katakanlah besar, Mm-mm. dia malah membela tim lain coach. Gimana itu? Ini Pernah gak ngalamin seperti itu? ya pernah ya. Ini contohnya Bangun CS ya, Bagas CS itu kan Wetan Pasar ya? ya itu kan ikut SSB Sawung Galih ya pada waktu itu setelah umur SMP. Kalau yang SD kan memang dipegang oleh Coach Pras ya, tapi saya megangnya yang SMP itu. Setelah lulus SMP ini saya tidak tahu ya, karena itu diiming-imingi atau apa, terutama di SMA-nya. Kalau SMA ini kan berbaur dari berbagai macam SSB. Mungkin si Bangun di SMK 1 ada pemain dari SSB Lain. Bogowonto IM, ya akhirnya ikut temannya itu, ya akhirnya ya itu pindahnya ya seperti itu, ya begitu saja pindahnya, tidak apa ya, tidak melalui jalur yang betul. Pertemanan ya Pak? Ya dari pertemanan, betul, dari pertemanan Mas. Kalau dari sisi coach sendiri gimana Gus? Istilahnya apa ya, saya katakan perasaannya gimana? Ya Kecewa atau boleh mungkin dikatakan bodoh amat apa gimana? nek kecewa ya, sakit hati juga bisa dikatakan sakit hati. Sama-sama kita membina dari usia dini, ya harus fair lah, harus Kalau fair dalam artian kalau tidak bisa melatih dari usia dini ya tidak usah mendirikan SSB. Sampai kan ya wis pras lah, saiki awake dhewe vakum dhisik. Gitu ya. Vakum dulu lah, tidak usah nganu SSB. Terus ya karena keadaannya seperti itu ya akhirnya ya Pras manut aja Coach Pras. Hanya ya itu. Tapi dari sorot mata Coach Risyanto ini sebenarnya kecewa juga, rasa kecewa Mas Vicky. Sangat kecewa sekali. Sangat kecewa sekali, Ya. tapi ya Ya itu gimana namanya, lagi ya? ya Karena dinamika itu Iya. Mas. Dinamika kita sebagai ya opo.
Ya sebenarnya kalau dari sisi universalnya sih, nek saya bilang itu sah-sah saja sih. Iya. Cuman kan karena kita sebagai Ketika etika jelas menyangkut dan sebagai seorang sosial yang tinggi sebenarnya harusnya juga pamit gitu ya, Iya. istilahnya kita baik-baik lah. Ya, mungkin karena dulu kan tidak ada semacam perapotan ya. Istilahnya kalau SSB kan sekolah sepak bola. Kalau sudah usia SMA, ini kan mau hinggap di klub mana kan itu sebetulnya kan hak-hak dari anak-anak itu sendiri. Karena dulu kan juga dari SSB Sawunggaleh kan mungkin juga ada kekurangannya, terutama adalah di perapotan pemain terutama. Harus ada semacam rapot toh. Jadi itu kemudian harus ada aturan kalau misalnya ingin pindah ke SSB lain, ya sebetulnya bukan SSB itu, setelah bagus di SSB diambil klub, bukan SSB. Sebagai contoh diambil GFC itu kan klub, kemudian diambil Bogowonto itu diambil klub, bukan SSB-nya itu. Dan mengambilnya kan sudah usia pematangan. Jadi dalam SSB itu harus usia pematangan itu, pematangan pemain kan di usia mau SMA sudah mulai menjurus ke pematangan. Tapi di sisi lain saya yakin untuk para SSB lain khususnya tim-tim lain kecewa juga Coach mungkin. Karena apa? Karena loh kok Sawunggaleh nggak ada SSB lagi gitu. Iya. Padahal kan ada SSB Banyak yang menanyakan seperti itu. pemainnya tak jupuki gitu loh. Banyak yang menanyakan seperti itu. Nah, itu rahasia ya. Kemarin sudah ada yang ngontak, cuman tak tolak Mas. oh iya. Coach Risyanto, Iya. dari perbincangan kita tadi yang dari dulu awal sampai sekarang, dari segi pemain, dari kedisiplinan, dari latihan. Nah, kita masuk ke permainan itu, pendapat Coach tentang permainan Sawunggaleh saat ini. Saat ini. Berarti saat ini dipegang Coach Adi Prasetyo ya. Gimana Gus? Sebetulnya Tapi jangan ditolak ukur dengan prestasi loh Gus. Maksudnya permainannya aja gimana? Tolak ukurnya prestasi waduh repot. Aku bisa dipelintang karo Coach Pras nanti. Kita juga pernah kritis sampai juara. kalau dalam permainan itu ya sebetulnya yang terutama yang diterapkan oleh Coach Pras sudah bagus ya. Permainan pakai proses ya, pakai ya taktik menyerang, taktik bertahan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kan sudah bagus. Hanya kedisiplinan para pemain di dalam lapangan itu sendiri dan juga mental pemain. Ya, mental ini kan juga penting. Mental. Jadi kalau saya pribadi dulu, ya pribadi saya, seorang pemain bola harus punya mental yang bagus, punya mental yang kuat, selain didukung dengan fisik yang kuat juga, yang bagus juga. Contoh, kalau dulu main dengan 4-12, penonton di depan, di belakang gawang dan di samping lapangan itu suaranya sudah tidak enak. Bunuh saja itu pemain, patahkan saja itu kakinya. Itu kalau memang tidak punya mental yang kuat, mental yang bagus, ya akan down. Nah itu. Terus berkaitan dengan mental juga. Misalnya mau main sudah apa ya? Sudah di sini itu sudah grogi. Nah, ini kan nantinya di dalam lapangan itu apa yang sudah diterapkan
oleh pelatih hilang. Hilang semua. Apa yang diinstruksikan oleh pelatih hilang karena apa? Di sini sudah grogi. Nah, kalau sudah grogi akhirnya konsentrasinya hilang. Ya. Konsentrasinya hilang, akhirnya main yo asal ngegas gitu. Ya akhirnya kalau ngegas fisiknya di pertengahan jalan ya akan habis. Itu. Jadi menurut saya ya kalau pemain-pemain yang era sekarang terutama untuk yang Sawunggalih sudah cukup bagus lah. Hanya ini kebersamaan berlatih. Jam 4:30 sing teko isih 7. Terus dengerin ini kok. Sesepuh loh ini. Jam 5 kurang seperempat 14. Kalau dulu itu yang diutamakan adalah cepet main loh, cepet main 11 lawan 11. Karena apa? Dari bermain itu akhirnya akan muncul yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, sebagai contoh, wah, iki mau ngene sakjane aku kudune mau kaya ngene ya. Jadi dari masing-masing pemain itu saling ngevaluasi. Kemudian era dulu itu kalau berlatih, kalau sudah dipisah ya sudah dianggap lawan. Misalnya tipikalnya Pak Ali kan sebelum ditutup dia sudah melakukan syuting, telat nutup ya sudah dia syuting, entah itu kena kepala, entah kena telinga, entah kena dada, entah kena bokong dan lain sebagainya. Yang penting itu syuting. Makanya kalau dulu itu kalau sudah terpisah itu ya dianggap lawan. Itu jadi dulu itu yang diutamakan itu kalau sudah ada 22 langsung main. Dari bermain itulah akhirnya muncul yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah menjadi bisa dibetulkan. Itu karena dulu memang nggak ada pelatihnya. Jadi kalau yang era sekarang saya rasa apa yang diinstruksikan oleh Coach Pras, diarahkan oleh Coach Pras tidak beda jauh dengan saya dulu, hanya teknik dan taktiknya mungkin sedikit berbeda. Ya, dan penekanan kepada pemain memang sedikit berbeda. Kalau dulu saya kan ada yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang ini untuk penonton. Jadi saya itu dulu menekankan pada pemain itu buru sergap. Jadi setelah memburu itu bola harus kena. Jadi tipe buru sergap dulu. Terus yang terakhir itu dari gawang itu tidak kebobolan sama sekali. Saya kan menekankan kepada pemain bertahan itu kan pertahanan terakhir adalah setengah lapangan sendiri. Setengah lapangan sendiri lawan sudah lewat, yaitu berarti gagal. Kalau gagal apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi oleh Mas Dodot kan boleh menjatuhkan lawan dengan cara sliding tackle dari belakang. Nah, karena sudah ketinggalan kan otomatis sliding tackle dari belakang. Kalau setengah lapangan sendiri itu kan berarti di atas bujur itu kan. Iya. Buset. Itu jauh banget. Tapi itu saya masih main dan sambil melatih sambil main lah pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kan ada Pak Beni juga, Pak Riz boleh main, itu Pak Beni juga ada apa ya, bantuan yang sangat menurut saya yang sangat bagus sekali ya. Pak Riz lebih kalau main dengan lawan di bawahnya lebih baik Pak Riz lebih fokus di luar. Tapi kalau lawan seimbang atau di atas kita, Pak Riz harus main. Itu
Itu memang penekanan dari Pak Beni pada waktu itu. Itu jadi mungkin berbeda di penekanannya. Penekanannya. Ya. Jadi untuk saya bisa katakan bahwa kekurangan kita untuk saat ini yaitu tadi Kebersamaan pemain berlatih. itu berlatih khususnya pada waktu latihan itu Iya. tadi. Ya, Gus. Ini penting sekali. Ini ngomong-ngomong tadi kan hari Jumat latihan berapa orang, Bang? Tidak ada sama sekali. Kosong. GK1 berapa ini tadi? Sebetulnya saya tidak terjun ke lapangan itu, tapi mantau bisa ngitung. Nah, ini. Mantau, selalu mantau. Kalau saya jujur aja ikut jam kerja itu. Oke, pokoknya saya akui juga bahwa latihan memang menjadi kendala kita di tubuh Sawunggali sendiri. Yang sekarang terutama ya. Bukan terus saya mengajari anak-anak adik-adik saya atau junior saya untuk tidak berlatihan, sebenarnya enggak. Cuman memang apa ya? Keadaan yang memang mengharuskan saya untuk tidak latihan. Sebenarnya pengen banget Pak latihan. Tapi saya udah utusan adik saya latihan. Yeah. Nanti saya ilmunya bisa nyontek dari Mas Rian selaku striker. Striker yang tendangannya melayang-layang ya. Oke, karena waktu udah malam ya Gus. Ya. Bahwa apa yang sudah kita bicarakan tadi, ngobrol tadi, walaupun terlihat sangat singkat, tapi sebenarnya itu sangat berguna sekali untuk teman-teman kita yang saat ini menjadi pemain Sawunggali, Coach. Dan bisa saya katakan bahwa Sawunggali di era sekarang itu memang sangat berbeda jauh dengan yang dulu. Bukan jelek-jelek sih, enggak. Tidak. Hanya saja kita memang belum ke apa ya namanya kalau orang Malah sastra justru bilang, sekarang skill individunya malah lebih bagus ya Gus. Hanya saja memang itu tadi ya hanya kurang kedisiplinan dalam berlatih. Itu. Nah, Coach, ini terakhir pertanyaan dari kita, harapan dan impian Coach Risyanto kedepannya untuk Sawunggali Kutoarjo, Coach. Harapan untuk ke depan Ya, itu seperti apa? harapan saya secara pribadi dan juga pengurus ya. Iya, pengurus. Jadi ya harapan saya ya kalau bisa Sawunggali yang sekarang betul-betul lebih memperhatikan ke prestasi. Prestasi Pak. Ya. Itu kemudian harapan saya kepada semua pemain ini disiplin berlatih. Ya. Disiplin berlatih itu yang utama sekali. Dan kalau memang di latihan itu misalnya coach Prasanya memberikan materi teknik dan taktik itu ya karena fisik itu penting ya harus punya kesadaran sendiri untuk latihan fisik. Ya, harapan saya untuk Sawunggali yang sekarang ya paling tidak ya bisa mengembalikan lah nama besar kejayaan Sawunggali. Itu saja Mas Andi. Tugas yang sebenarnya mulia tapi agak berat, Bung PG. Tapi terima kasih Coach. Ya. Itu tadi adalah sebuah supporting dari manajemen dari sesepuh Sawunggali itu sendiri untuk tentunya adalah untuk nama besar Sawunggali kembali lagi. Karena kita dulu pernah di ada masa jaya di masa lalu, kenapa enggak sih sekarang kita kembalikan masa itu di hari ini gitu. Ya, betul. Terima kasih Coach Risyanto. Ya. Waktu, tempat dan segala yang sama-sama disajikan di sini. Ya. Mas PG, Mas Bayu, Bang Dodot. Siap. Terima kasih udah di sini dan teman-teman jangan lupa tetap saksikan podcast kita di YouTube Sawung TV ya. Sawung TV kalau belum tahu
kita apa namanya? Ada lah nanti di Ada di sini, kasih. ada di sini. Di PS Saunggalih, YouTube-nya ada. Terima kasih coach. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Ya. Ya. Sukses. Ya, amin. Oke, sampai jumpa teman-teman Ya. di podcast berikutnya. Kita tetap semangat, tetap latihan itu yang paling penting dan tentunya adalah kedisiplinan adalah kunci keberhasilan kita dan untuk mengembalikan kejayaan Sawung itu sendiri. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Makasih loh, coach. Ya. Oke. Itu tadi saya share pada waktu mewakili apa? Alah lali. Saunggalih ke tingkat karesidenan yang kompetisinya tanpa kegulan itu tadi. 2006. Ya, itu tadi di nomornya Mas Puguh. Oh, iki, Pak. 2006 aku naik Jakarta. Ngelak ya. Ngomong gue ngelak loh ternyata. Aman tuh sing biru mati tuh?